Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Cindy Sofia dengan NIM 18058112 akan mempresentasikan tentang proposal PTK dengan judul yang saya angkat, yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share atau TPS berbantu media kartu untuk meningkatkan hasil belajar sosiologi pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Gunung Talang. Di sini terdiri dari 3 bagian, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, dan bab 3 metodologi penelitian. Bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Permasalahan yang terjadi pada guru dan siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 1 Gunung Talang pada mata pelajaran sosiologi, yaitu tidak adanya variasi dalam pembelajaran sosiologi, kurang tepatnya model, strategi, dan metode pembelajaran yang digunakan, dan rendahnya konsentrasi siswa dalam belajar sosiologi, membuat siswa menjadi kurang termotivasi atau kurang semangat dalam belajar, dan sosiologi dianggap adalah suatu pelajaran yang tidak menarik dan membosankan, sehingga merupakan penyebab rendahnya hasil belajar siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 1 Gunung Talang. Kemudian peserta didik masih belum bisa mencapai KKM atau batas ketuntasan minimum untuk mata pelajaran sosiologi di SMA Negeri 1 Gunung Talang, yaitu 76,00 sesuai standar ketuntasan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian alternatif pemecahan masalah dalam penelitian ini yaitu dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share atau TPS berbantu media kartu. Peneliti berkeyakinan bahwa penerapan model pembelajaran Think Pair Share diharapkan siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir dan menjawab dalam komunikasi antar siswa yang satu dengan siswa yang lainnya, dan saling bekerja sama dalam kelompok kecil. Dan salah satu keunggulan media kartu ini adalah mencari pasangan sambil belajar memecahkan suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan, serta dapat meningkatkan hasil belajar sosiologi siswa. Sehingga dilakukan penelitian tindakan kelas dengan judul penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share berbantu media kartu untuk meningkatkan hasil belajar sosiologi siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 1 Gunung Talang tahun ajaran 2020-2021. Identifikasi masalah. Pertama, guru masih menggunakan metode konvensional atau ceramah. Kemudian tidak adanya variasi dalam pembelajaran sosiologi. Sosiologi dianggap merupakan suatu pelajaran yang tidak menarik dan membosankan. Kemudian rendahnya konsentrasi dan semangat siswa dalam belajar sosiologi. Kemudian hasil belajar siswa yang kurang maksimal. Rumusan masalah. Rumusan masalah yaitu apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share berbantu media kartu dapat meningkatkan hasil belajar sosiologi siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 1 Gunung Talang tahun ajaran 2020-2021. Batasan masalahnya. Yang pertama, bagaimana hasil belajar sosiologi siswa kelas 10 IPS 4 SMA Negeri 1 Gunung Talang. Kemudian, apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share berbantu media kartu dapat meningkatkan hasil belajar sosiologi siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 1 Gunung Talang tahun ajaran 2020-2021. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu untuk meningkatkan hasil belajar sosiologi dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share berbantu media kartu pada siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 1 Gunung Talang tahun ajaran 2020-2021. Kemudian manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi kepala sekolah, yaitu
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi berharga bagi kepala sekolah untuk mengambil kebijakan yang tepat dalam kaitan dengan upaya menyajikan model, strategi, dan metode pembelajaran yang efisien dan efektif di sekolah. Kemudian, kedua, manfaat bagi guru. Pertama, memberikan informasi kepada guru dalam proses pembelajaran untuk lebih menekankan kepada keaktifan siswa atau pembelajaran yang berorientasi kepada siswa. Kemudian, memberikan masukan kepada guru ataupun calon guru sosiologi mengenai metode yang tepat untuk digunakan selain metode yang telah sering digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian, manfaat bagi siswa. Pertama, memungkinkan siswa untuk bekerja sendiri dan bekerja sama dengan orang lain, mengoptimalkan partisipasi siswa, memberikan kepada siswa untuk menunjukkan partisipasi mereka kepada orang lain. Siswa memperoleh kemudahan dalam mempelajari materi sosiologi yang sifatnya teoritis. Melalui model yang digunakan, siswa tidak lagi merasa bosan dan jenuh dengan pelajaran sosiologi. Kemudian mampu meningkatkan motivasi belajar siswa dan pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar sosiologi siswa. Kemudian manfaat bagi pembelajaran sosiologi, yaitu hasil penelitian diharapkan dapat membuat pembelajaran sosiologi menjadi lebih menarik dengan berbagai variasi model, strategi, dan metode dalam pembelajaran sosiologi. Kemudian bab 2, kajian teori yang terdiri dari deskripsi teoritis, studi relevan, teori belajar yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Yang pertama, deskripsi teoritis. 1. Hasil belajar sosiologi. Pengertian belajar. Belajar merupakan sebuah proses atau usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai berbagai macam keterampilan, kompetensi, dan sikap, dan lain sebagainya sebagai pemenuhan kebutuhannya. Kemudian hasil belajar merupakan suatu keberhasilan siswa yang diperoleh setelah melalui proses belajar dan berhasil menguasai materi pelajaran yang telah disampaikan oleh gurunya. Kemudian sosiologi. Mata pelajaran sosiologi memiliki kedudukan sebagai sebuah disiplin ilmu sosial yang telah lama berkembang di lingkungan akademi. Pembelajaran sosiologi bertujuan untuk mengembangkan kemampuan pemahaman fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Materi pembelajaran mencakup konsep-konsep dasar, pendekatan, metode, dan teknis analisis. Kemudian teori belajar. Penelitian ini menggunakan teori belajar konstruktivistik sebagai acuan dalam memilih model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi kelas. Kemudian model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran di mana siswa memiliki tingkat kemampuan berbeda, belajar bersama dalam kelompok kecil yang heterogen. Kemudian model think pair share. Think pair share dinilai sebagai suatu cara yang efektif untuk membuat variasi suasana diskusi kelas. Kemudian prosedur yang digunakan dalam think pair share juga terdapat atas 3 bagian, yaitu berpikir, berpasangan, dan kemudian berbagi. Kemudian media kartu. Media kartu berpasangan atau mencari pasangan. Salah satu keunggulan media ini adalah mencari pasangan sambil belajar memecahkan suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Kemudian selanjutnya studi relevan. Yang pertama, hasil penelitian Linda Ismiati, kemudian hasil penelitian Dia Ayu Natalia, kemudian hasil penelitian Umi Hania Arifianti, kemudian hasil penelitian Dia Ayu Nur Mukahadimah. Kemudian hasil penelitian Juliati dan Haji Jamiluddin yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share dalam meningkatkan hasil belajar sosiologi pada siswa kelas 11 IPS B SMA Negeri 1 Maginti. Kemudian teori belajar yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan teori belajar konstruktivistik sebagai landasan dalam memilih model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi kelas. Teori ini menegaskan bahwa belajar bermakna tidak akan terwujud apabila siswa hanya dijejali materi semata oleh gurunya.
Kemudian ini adalah kerangka berpikir yang terdiri dari siklus 1 dan siklus 2. Siklus 1 terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Kemudian berlanjut ke siklus 2 yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi yang hasilnya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian hipotesis penelitian. Dapat dirumuskan hipotesis tindakan sebagai berikut. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair-Share berbantu media kartu berpasangan dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 10 SMA 1 Gunung Talang tahun ajaran 2020-2021. Kemudian bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah sebagai suatu tindakan yang dimunculkan untuk memperbaiki praktik pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan berfokus kepada sebuah kegiatan penelitian tindakan yang dilakukan di kelas. Kemudian, tindakan berupa suatu kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan dengan tujuan tertentu, berbentuk rangkaian siklus kegiatan untuk sekelompok siswa di kelas dalam waktu yang sama dan menerima pelajaran yang sama serta dengan guru yang sama. Desain penelitian. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan sebagai strategi pemecahan masalah. Pada penelitian tindakan kelas dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu perencanaan atau planning, tindakan atau action, dan observasi atau observe, serta refleksi atau reflect. Penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan dari Kemis dan Tegar. Kemudian setting penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Tempat yang digunakan untuk penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Gunung Talang, Jalan Raya Padang Solo, Pasang Usang Cupak, Kecamatan Gunung Talang. Kemudian subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 IPS 4 di SMA Negeri 1 Gunung Talang tahun ajaran 2020-2021 yang berjumlah 25 siswa. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah hasil belajar sosiologi siswa kelas 10 IPS 4 melalui penerapan model pembelajaran kooperatif berbantu media kartu di SMA 1 Gunung Talang tahun ajaran 2020-2021. Kemudian rincian kegiatan. Yang pertama, siklus pertama pada tahap perencanaan. Pada proses perencanaan, peneliti menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan saat pelaksanaan, seperti menyusun dan mengkonsultasikan RPP dengan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair-Share berbantuan media kartu berpasangan yang akan digunakan oleh guru sebagai pedoman dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian pembuatan materi pembelajaran sosiologi yang akan dipelajari. Kemudian membuat soal yang akan digunakan dalam media kartu berpasangan, yaitu dengan cara mencetak materi soal. Kemudian materi soal tersebut ditempelkan dalam kertas karton. Pada sisi depan diberi tanda simbol berupa gambar sebagai tanda kartu berpasangan. Kemudian membuat name tag untuk mempermudah pengamatan dan membuat daftar kelompok berpasangan dalam penilaian. Kemudian pembuatan lembar kerja siswa yang akan digunakan untuk mengamati peningkatan hasil belajar sosiologi siswa. Kemudian menyusun tes sebagai evaluasi di akhir siklus untuk mengetahui hasil belajar sosiologi siswa. Kemudian pada tahap pelaksanaan terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, pendahuluan. Guru membuka pelajaran dengan salam dan memberikan sedikit motivasi kepada siswa. Kemudian guru menyampaikan standar kompetensi atau SK dan kemudian kompetensi dasar atau KD. Guru memberikan penjelasan kepada siswa. Kemudian guru menyampaikan aspirasi dan menyampaikan materi atau topik yang akan dibahas. Kemudian kegiatan inti. Masing-masing siswa mempunyai kartu untuk dipikirkan jawaban sementara secara mandiri. Kemudian setiap siswa dibagikan kartu yang berisi soal. Kemudian siswa mencari pasangan sesuai nama dan gambar kartu yang sama. Kemudian siswa berpasangan untuk mendiskusikan soal yang ada di dalam kartu tersebut. Kemudian siswa mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Kemudian guru bersama-sama dengan siswa mengoreksi hasil pekerjaan yang dipresentasikan. Kemudian kegiatan akhir,
Guru dan siswa menyimpulkan materi yang sudah dibahas. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Kemudian terakhir guru memimpin doa dan menutup dengan salam. Nah, selanjutnya pada tahap observasi, kegiatan pengamatan dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung. Peneliti melakukan pengamatan aspek yang diamati adalah aspek kognitif. Diamati pada jumlah siswa yang tuntas belajar pada setiap siklusnya dan rata-rata nilai kelas pada setiap siklusnya. Kemudian pada tahap refleksi, proses refleksi dilakukan dari data yang diperoleh selama observasi dianalisis untuk dapat melihat kegiatan di kelas. Kemudian dilakukan diskusi dengan guru mata pelajaran. Diskusi tersebut bertujuan untuk mengevaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran yang kemudian nantinya dapat diketahui permasalahan yang muncul selama proses pembelajaran. Selanjutnya disusun pemecahan atas masalah tersebut. Hasil dari tahap ini kemudian digunakan oleh peneliti sebagai dasar bagi tindakan selanjutnya. Kemudian berlanjut kepada siklus 2. Nah, pada siklus kedua ini kegiatannya hampir sama dengan siklus pertama. Namun tindakan pada siklus kedua diperbaiki berdasarkan hasil refleksi pada akhir siklus pertama. Kegiatan yang dilakukan pada siklus kedua bertujuan untuk memperbaiki pelaksanaan pembelajaran pada siklus pertama agar tercapainya indikator keberhasilan. Nah, kemudian instrumen penelitian. Instrumen penelitian digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut, yaitu catatan lapangan, lembar observasi, dan tes. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data kualitatif dan teknik analisis data kuantitatif. Kemudian tingkat capaian. Dalam penelitian ini, indikator penelitiannya diambil dari kriteria ketuntasan minimum mata pelajaran sosiologi di kelas 10 SMA Negeri 1 Gunung Talang yaitu 76,00. Penelitian ini dikatakan berhasil jika rata-rata ulangan siswa kelas 10 IPS 4 SMA Negeri 1 Gunung Talang mengalami kenaikan, dimulai dari pratindakan siklus 1 dan siklus kedua. Rata-rata siswa mencapai 76,00, diharapkan mencapai target 80% pada siklus kedua, sehingga untuk mengukur keberhasilan di tiap siklus, peneliti mengukur melalui pelaksanaan tes di setiap akhir siklus. Nah, demikianlah hasil presentasi dari proposal PTK. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.